Game yang tak bentah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Pak. Mon nginom jak foto dah. Nginom foto. Tria ban. Petap paro nyari nis manis seru. Nginom foto. Kemarin suruh pokol ke Banser. Nisar. Sehat Banser? Sehat ya. Tak ada so, betes, tak ada so. Betul. Ini kak, kelambian. Ayo nom. Empon lah nom gini kak. Tenang, ada tangdi. Keduaan, lebarokah. Yes. Lala mari kapil kan. Pona datang utang lah. Enjan mon padeng ka orang pasti patabar jan dadi penyakit iku. Kan lemari patabar peniku ni patabar teli potopes. Punten gula saya itu jarang kalau ceramah nginum jarang. Coba tuh lihat. Nggih ya tuh ya tuh. Barokah juga. Minum. Jangan mau nginum bekas dan kata waduk itu. Iya mon pelkai. Bener. Tinang. Baca abas ke Banser. Marang abas ke Muslim. Ayo lanjut. Celake lah cermat. Lah tulis suruh pentak. Mon setia siapa minta aja lah perot ke kapir. Banser kendaki ya karena pernah punya pengalaman begitu Pak Banser? Belum. Bahwa kita di bini. Belum. Alhamdulillah. Iya karena apa sih? Haram manis. Kak, biar Andi belum juga? Belum. Andi bang, Mustafa dan Andi. Muslela Andi. Ada satu ada siapa nyaman? Aldi. Ternyata Pak Banser saya sama Aldi kita Andi. Alhamdulillah. Hei, mau minta nomor HP? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para ulama, para masyayikh, segenap pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, secara khusus pengasuh pondok pesantren Ribat Al-Maliki yang mulia Raden Kiai Muhammad Zainal Abidin, yang terhormat segenap Majelis Keluarga Pondok Pesantren Ribat Al-Maliki, yang terhormat para pejabat pemerintah utamanya
Bapak Kepala Desa beserta segenap aparatur desa, yang terhormat segenap dewan guru dari semua unit lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Ribat Al-Maliki, seteja wali santre, wali murid, santri aktif, alumni, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersama dipertemukan di malam yang insya Allah penuh barokah, malam yang penuh manfaat dan ridha dari Allah, yaitu haflatul imtihan awil ikhtibar yang ketujuh dari berdirinya Pondok Pesantren Ribat Al-Maliki. Semoga pondok pesantren ini tambah barokah, santri-santrinya akan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, dan kula sarang panjenengan malam hari mangken epa polong di satu tempat di mana anak-anak kita berada dalam sebuah kawah candra di muka. Sekak dima anak kaula ban panjenengan kak dinto menimba pengetahuan ning Pondok Ribat Al-Maliki, yang konon menurut pengasuh bahwa pondok pesantren ini sudah dapat izin dari Habib Umar di Yaman. Semoga dapat barokah. Kaula ban panjenengan semangken kak dinto selaku orang-orang sebeni santre senyantri apole letak kere terima tu wakelu, maka kula ban panjenengan tidak boleh. Ada 3 yang perlu panjenengan kak dinto para Rabu lakukan. Apa yang pertama? Dukung secara finansial, obeng, dukung secara tenaga, mendukung doa akhir. Ini saya tak muncul, paham? Dukung secara finansial, dukung sampean secara pesen. Si Andi, Ki Guru, kuleban panjenengan sudah dimintai sumbangan. Barangkali panjenengan mau berderma, monggo, kan kuah. Dukung. Apa manfaatnya mendukung pondok pesantren secara finansial? Kak dinto naanan insyaallah bakal andi ilmu alim ku naku. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafidhuhu aliman. Mau beson deh. Kamu tukang ngoban. Man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Ehonya enggak, ehonya saya enggak mau nyanyi. Efeknya kecilkan. Yotak menolong arah. Apa yang kurang rokok dah? Man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Siapa saja yang menginginkan ingin punya anak alim. Terombian di anak alim. Sip. Mungkin terom menolong tapi tandi usaha. Bener. Sapa orang seteroan di anak alim fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'a. Hormati orang yang ahli agama, mulja'akin orang si ahli agama, murja'akin orang si ahli ilmu, wa yu'tiyahum syai'a. Keng jak mulja'akin mana Allah sambil beri.
Fa illam yakun ibnuhu aliman, mun sambian la muljaaki la mare, ari beri la mare, tapi ternyata sambian anan tak alim, yakunu hafidhuhu alima, jangan khawatir nanti cucunya akan alim. Amin. Jadi kalau kita peduli terhadap lembaga pendidikan, peduli kepada pejuang agama, maka insya Allah nak potong itu alim. Tereh, testimoni. Kalau ini beliau ini pengasuh Ribat Al-Maliki kan jelas memang keturunan kiai. Bahkan Raden beliau, mun muslim. Raden beni Raden, kiai beni kiai, lora beni lora, pinter gun. Hanya pernah mondok di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton. Saya ini bukan kiai, bukan keturunan kiai, bahkan tidak ada bau kiai. Ada beceng. Ayah saya itu tani, ibu saya itu tani, dan bukan siapa-siapa. Ada gula, ada Raden, ada menyeruduk engki, tidak ada. Cuma, nah ini ada cumanya. Cuma saya punya mbah, namanya Abdul Ghani, dipanggil Haji Abdul Rahim. Beliau itu pengusaha tembakau. Dari hasil usaha tembakau itu, seringkali beliau itu menyumbang uang dari tembakau itu ke pesantren-pesantren. Baik fasum disumbangkan, fasilitas umum pesantren. Juga umpama ada kebutuhan, kalau dulu PLN masih belum masuk, ada pesantren dibelikan diesel dulu. Ibu saya juga begitu. Ya mungkin, ya kan mungkin kan, atas jaminan yang disampaikan tadi dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, barang siapa yang peduli menghormat kepada orang-orang yang alim, bahkan memberi sesuatu kepada orang yang alim, insya Allah ada anak-anaknya nanti yang akan menjadi tokoh. Ya mungkin gula ini kemerasakan sama ke, karena terus terang ta'atul usul tamfa'ul furu', beni tamfa'ul furu', bahwa taatnya sesepuh itu manfaatnya itu akan meninggikan derajat dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya. Bahwa sirrul walid yadharu fil walad, bahwa rahasia dari orang tua, kebaikan orang tua itu yadharu fil walad, akan tampak pada derajat anaknya pada suatu saat. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada ulama alim, putra mantru dari Mbah Maimun Zubair, Kiai Haji Zuhrul Anam, menjelaskan panjang tentang cerita-cerita ini. Orang yang bukan keturunan kiai kemudian menjadi tokoh masyarakat. Kenapa? Karena memang ketika orang tuanya dan sesepuh-sesepuhnya peduli kepada tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu kita harus bangga Kak Dito dirintis pondok pesantren namanya Ribat Al-Maliki. Ya, kalau beliau jelas keturunan saya, ben keturunan jelas, ilmu saya. Pas punya pondok pesantren pantas mun gula keturunan salbut. Ada gula dari ayah dari ibu pada ada keturunan. Bahkan gula ning pondok ning Nurul Jadid dimin beni ustad haddam. Iya. Mau keluaran kopi dalam make maltuk. Iya. Saya ndak bukan ustad dan ndak alim di pondok. Jadi gula nika tersesat dalam jalan yang benar. Jadi kalau sampean ingin punya contoh orang yang bukan siapa-siapa sekarang ini menjadi agak siapa, dan bukan menjadi siapa, menjadi agak siapa. Jadi artinya teti bek oreng lah, beni oreng ongguan. Ya saya ini.
Jadi mangkana sambian wali santri yang ada di bawah ini, jangan sambian pernah putus asa. Oh, kalau di sini 4 tahun sudah punya santri 30 orang itu Masya Allah, tabarakallah. Saya itu merintis pondok pesantren di rumah itu mulai tahun 2003, berarti sudah 20 tahun. Santri mungkin 1.500 sejompo. Ya tapi 20 tahun, 20 tahun ada 1.500. Kalau di sini 4 tahun sudah 30 orang. Berarti kalau 20 tahun nanti kan bisa 2.000 3.000 kan? Insya Allah kan begitu. Amin. Maka dari kantoh kula minta tolong ke sambian, dukung secara finansial, dukung sambian secara obeng minabi andi. Ya andi tenaga. Tenaga ini bisa secara fisik. Bodon sambian atau raki ke kantor. Bada pembangunan, bada ngecor sambian tuh lihat cacor. Mun parlo sambian bah ngocak kor sebenting beda bahana. Mun dak bahana apa sih cora? Mun dak bahana, mun tak kinga kudu de tibi ni. Kemin. Jadi mun beda bahana cor sambian lako pesepa pegegek sambian. Terus kemudian sambian ndak bisa secara fisik, sambian tak sehat, bentah apa tepak. Mayu dukung, ayo dukung. Padahal yang nyuruh ndak dukung. Ndak dukung secara finansial, ndak dukung secara tenaga, tapi mendukung secara verbal, bahasa. Bagus. Tikel tak napa. Mun perlu kantos eko angko bagian jing bejing ni. Lepas ngocak ke tetangga. Sobang mun tak elang ah. Mentro gemet dah. Ya apa tak apa. Jangan ngancam mereka, ngancam kebagusan. Paham? Basambian umat ngancam ngani ya cari tangi cok. Tangi cok. Sembang tuli sembang wak pesantren. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa ke depan ini yang bisa menyelamatkan akhlak dari anak-anak kita itu satu-satunya hanya pesantren. Di luar pesantren tidak bisa. Kenapa? Fungsi kontrol di luar pesantren itu tidak ketat. Tidak ketat. Maka ada sambian kento para rabu potran itu hamba nih pondok pesantren. Ndak betah kok, ndak kerasan. Biasa ini mah badan mending pondok betah. Wong bukan rumahnya sendiri. Ba-abaan suruh neng-nengkon matua lebri mau amuk kita betah. Padahal jelas kanjana. Hah? Kanjana jelas, fungsinya jelas. Betul. Kipas ki andi anak le jelas kita pernah boleh ning pondok. Ini sini masak sendiri ya. Enggak. Jadi memang ditanggung oleh pondok. Dari dalam. Oh, enak. Alhamdulillah. Tinggal ngambil. Tinggal ngambil apa bayar? Oh bayar langsung ngambil gitu. Bagus. Alhamdulillah. Barokah. Makan yang banyak. Biar sehat. Jadi pula tak oleh ilmu pula mi oleh lempo kan. Iya kan nyaman kan. Pula tak oleh ilmu pula mi oleh lempo. Bener. Mungkin salah tak oleh ilmu bah kun roskoros kun keritolang. Jadi sampean silakan makan tidak apa-apa. Diperbanyak, yang penting hafalannya juga cerdas. Terus kemudian tadi pakai Al-Miftah lil Ulum, ini karya dari Pondok Pesantren Sidogiri. Alhamdulillah tahu baca kitab kuning, kitab gundul, mau tepak kasih nakal pakai kocak. Kitab gagal produk Polanda harkat saya kok. Dianggap kitab gagal produk karena tidak ada harkatnya. Bukan gagal produk itu, memang sengaja tidak diharkati supaya kita bisa menghargati. Kenapa? Karena bila mana kita bisa memberikan harokat, berarti kita memahami isi dari itu gitu loh. Nah ada caranya untuk bisa tahu baca kitab, untuk bisa ada harokatnya. Harokatnya pakai apa? Kitab Nahwu tadi dan Sorof sudah diajarkan di sini. Tinggal sampai anjaronoro anu bayi, ngirem bayi.
Tahu saro noro baki bangun cat sampai depak fasol apa rumah jajak fasol tempe. Lah kuring tempe lah kuring tahun. Tahu sawat ruwatan sampean. Mian tahu saro noro. Tak tanya sudah nyampe mana kitabnya? Duh mau tahu. Lenang. Paham iki? Engki sudah sampean jangan pernah bertanya apa sampean yang sampean dapat dari pondok pesantren Ribat Al-Maliki. Kita sudah tidak usah tanya-tanya itu. Doakan, kirim doa aki selesai. Mau tanya aki, bon mau tahu apa? Sudah. Tahu sangat nikah. Sepenting penta ilmu termanfaat, ilmu terbarokah. Mengapa demikian? Sehebat-hebatnya barang, semahal-bahalnya barang, tapi kalau itu tidak difungsikan sebagaimana fungsinya, buat apa kita memiliki sesuatu itu? Ambian andi HP larang, iPhone terbaru, harganya sekemik juta. Milik iPhone terbaru harganya sekemik juta. Toju jong, wak syuting na salbut nak. Asilat. Duduk nak, duduk. Aduh, malam helab dai. Bon, barang akin. Ambian andi iPhone harga sekemi juta. Sale beli iPhone apa tak tahu semece ah. Kebaya apa? Ada pada remak, ada kan? Kebaya apa? Eka polong itu sama seperti kepala desa bulu. Pas oleh sorat dari Pak Jokowi, ada kan? Mari namban mun mancing bolen sunat tapi komba. Wes dengakin. Oleh sorat dari Pak Jokowi, ninguning sorat tak di to para Rabu tak buka sekali wan Pak kepala desa, kepolong tedung. Kosot para om. Padahal esena saya mau berkunjung ke Bulu, tolong dipersiapkan segala sesuatunya. Tanggalnya 25 Desember umpama pas Natalan. Tak tahu Pak Tinggi, isinya tak tahu jago ni kepolong tedung. Minyak ikut. Polana apa? Polana Jokowi. Jadi label gak bisa pada Rabu dari presiden dari istana. Kepolong tedung. Korang 5 hari pas pampres lebih banyak kontrol ke kantong. Takar cat Pak Tinggi. Ada apa Pak? Loh mana ini persiapannya kok tidak dipersiapkan? Apa? Persiapan apa? Terus kemudian ditanya oleh pas pampres, Bapak dapat surat? Iya. Dari siapa? Dari Pak Presiden. Mana suratnya? Apa yang sampean lakukan dengan surat itu? Saya tidur dengan ini Pak. Saya kasih minyak wangi ini. Saya menghargai kepada Presiden. Makanya ini saya bawa tidur. Mau kemana-mana saya bawa. Kenapa? Dari saking bangganya. Masa hanya seorang kepala desa dikasih surat khusus? Coba buka. Di sana buka ternyata mau berkunjung. Jadi apalah itu barang mahal tapi ternyata tidak tahu isinya. Paham? Apalah artinya mahal tapi kemudian tidak difungsikan. Korsenik kan nih, isang kubah nyaman ke gula. Aneh nggak? Cok budi kaju nih tengahnya cok ke buri. Aneh. Punten tanah apa? Aneh. Curang yang mari mencen kok. Tapi kenapa saya diem mulai tadi? Kenapa saya menikmati? Walaupun kondisinya seperti ini, yang penting bermanfaat bisa saya duduki. Apalah artinya ada kursi yang harga 100 juta dari Jakarta, tapi ketika mau diduduki ternyata oleh orangnya tidak diperbolehkan. Saya mau duduk, jangan. Saya mau duduk, jangan. Kenapa? 100 juta. Buat apa beli kursi kalau tidak bisa diduduki? Paham? Jadi sambian sini kening pesantren ini jangan tanya apa dapatnya, sudah alim banda tahu saya tanya ke sambian dapat ilmu sesedikit pun
Kor penting dari pesantren manfaat barokah. Wes, dabak garoma pasti akan bermanfaat. Bisa dimanfaatkan. Jelas ki? Saya ingat dulu ada seorang kiai tanya kepada alumni, "Nak, kamu ndak ngajar?" "Saya ndak bisa kiai ngajar." "Lu kenapa?" "Hanya saya kepengetahuan saya dari pondok ndak bisa lain kecuali hanya baca Quran." "Ya tolong ajarkan Quran itu. Ngajar ngaji saja." Akhirnya ngajar ngaji. Akhirnya dia itu tahu diri bahwa saya ini tidak bisa baca kitab. Perlahan-lahan dia belajar. Akhirnya sampai ngajar kitab, sampai jadi pesantren. Sampai jadi pesantren. Paham Ki? Rapat nih kan nih. Tahu aja apa bahan pembicaraan. Apa masalah pilpres apa nih kan? Kula ini kan dimin bu berangakin. Ini kesalahan dengan bu. Oke. Nak sana nak beli pentol sana. Ada tak ijab je. Itu dipanggil ustazah nak sana. Sana. Oh dipanggil. Sana nak. Alhamdulillah. Aman alam. Sana nak sana. Tuh ya Allah. Sana nak sana. Oh sama mama. Oh ya Allah. Ada lah locot. Ya bu dan bu, keadaan bu mana bu? Ayo ke depan. Sallallahu. Ayo di depan. Lebeda orang bu. Kau tak bentin. Ayo sini. Sallallahu ala Muhammad. Tore kakan toh. Punten tak kira bini gula landi bini. Oh macam tak aku anda iya kan. Wes, pon. Apa kau andi mau abak nak kok ya bayi. Wes, tenan. Jadi tapi cak rengkek lah ke enda ada dia. Ningi budi wa. Aduh ya boleh ya kan. Wes, tenan. Berangakin. Jadi ngakin. Saya itu di kelas dulu di Madrasah Aliyah, namanya Madrasah Aliyah PK, program khusus. Teman saya di sini ada Rahusen. Kak disa alim kan. La Somor. Alim kan. Iya. Potran Ki Abdullah. Alim itu. Satu kelas dengan saya. Ada lagi alim sekarang jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, namanya Khaironi Hidayat, alim. Ada lagi alim teman saya namanya Ustadz Musahnan Mizaji, alim kapi. Kulenik kan nomor telok dari budi. Punten ungkuan. Jadi saya ini ranking nomor 3 alhamdulillah yang dari budi. Jadi gula ni kan nomor telok dari budi. Alhamdulillah. Tempeng tak ngening sekali. Jadi saya kalau ada orang bilang saya pernah ngening ranking telok, ki gula ranking telok ki dari budi. Kalau beliau itu alim. Baca kitabnya luar biasa. Guru saya dulu di sini di Python ada Allamah, semoga oleh Allah ditinggikan derajatnya. Al Ustadz Mudawwirnya mana? Alim beliau itu. Karena beliau itu santri sepuh dari Ki Zaini Mun'im. Santri sepuh. Ngajar matematika tapi alim. Murid kesayangannya dulu yang saya sebut itu. Oh ada lagi. Ada dari Kudus namanya Ustadz Muhaimin Kamal. Ini bagian 5. Mun gula tak masuk kan. Ada bitongnya sekali. Maka ketika saya ceramah seperti saat ini, teman-teman saya tuh kaget. Oleh di mail murid. Betul.
Bahkan ada teman saya yang masih sanawiyah, Nyaman Abdullah, Kak Dito para Rabu dari Probolinggo. Ketika sekut kancaban gula yang pada helap pada. Ketika saya ngajar di rumah itu, di pondok itu, ngajar pagi subuh sama masyarakat, pas pada kanca gula telok aneh, fakihnya mana Abdullah, pas terus Hafidi, pas dopa nih patamu yang pas ngojak sini, sih murok benge, Arya sapar ya kan saya, kandus nodus sih kan kedua, wahaya mak elang harga diri. Tamu yang perempuan banyak, pengarah megawat, coba tak gawat sekali. Maunya akan jaim, jaga image kan. Ternyata alhamdulillah tidak jaga image, hancur lebur saya. Si, bon nguruk ya, ya apa ban? Siapa ban? Si, lo kalau pakai kangko ban? Coba pada meler ban koi. Ya akhirnya saya bilang, siapa ban? Engkau ya Allah ban kiwa. Akhirnya cerita-cerita banyak dan panjang. Dan saya memang betul, memang saya hanya punya buku satu di sanawiyah itu, dan itu memang ciri khas saya karena memang saya bodoh tandai bulitan buku selain. Tapi mengapa saya sampai sekarang gula mak pas tetingak nikah ini kebarokahnya bengesepo ban barokah kiai. Oleh karena itu saya minta tolong kepada santri di sini, jangan pernah berputus rohaninya dengan guru. Sehebat apapun kita jangan pernah putus rohani kita dengan guru. Kenapa? Kalau kita putus rohani kita dengan guru, berarti kita tidak akan pernah mendapatkan al-fuyudatur rabbaniyah, akan mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah. Karena terus terang kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah itu kalau wadahnya sudah siap. Wurudul imdad bihasabil isti'dad. Terserah kita kemampuannya itu menerima itu bisa apa enggak. Kulang abrina contoh kampian. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni para Rabu iparingin kemuliaan ben Allah andi kanca nyaman malaikat Jibril, betul. Jadi beliau itu punya bodyguard malaikat Jibril. Makanya beliau itu dijaga oleh Allah. Mengapa beliau diberi kemuliaan ditemani malaikat Jibril? Ingat, kenapa kok tidak diberikan kepada musleh umpama? Tidak diberikan kepada kiai di sini umpama. Kenapa? Karena memang musleh tidak akan bisa amanah ketika mendapatkan teman malaikat Jibril. Anapa? Abodok karena orang jala bola. Mun bedelanya lah sakuni on talakin. Bodoh nak kana bedelanya lah kuni besep. Nabi Muhammad mana? Pernah berbuat seperti itu? Enggak. Ketika Nabi Muhammad dilempari batu, ketika Nabi Muhammad disakiti, kama Nabi Muhammad sepahadabu malaikat Jibril ontalakin pebisap? Enggak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu ternyata hatinya memang sudah kuat. Jadi orang ini saya paringi kemuliaan mohon atena kuat, mohon atena tak kuat cabut boleh menallah. Betul? Makanya saya yakin dan sudah sering saya menjelaskan ketika saya ceramah, banyak orang lulus ketika diberi ujian tidak enak, tapi banyak orang yang tidak lulus ketika diberi ujian enak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernafas itu pasti akan mengalami kematian. Dan aku menguji kalian dengan ujian yang enak, yang tidak enak, dan yang enak itu semata-mata ujian, fitnah bagi kalian. Kalian itu akan kembali kepada kami. Mun ujian setak nyaman, benyaring lulus, kering, benyasin lulus. Ini pada remah ajak yang lebagian. Anapa mak lulus? Cek itemu cek ujian. Bener. Anapa mak lulus nalikan tak nyaman? Itemu cek nikah ujian. Maka kita harus bersabar. Tapi bila mana nikah ujian senyaman, pejabat, andik pesek sebenarnya, nikah para Arab banyak yang tidak lulus. Kenapa? Akhirnya dia sombong, menganggap bahwa itu adalah hasil pribadi, usaha pribadi. Tidak pernah mengingat bahwa itu semata-mata berasal dari Allah. Ingat loh, dimin nikah beda orang nyama korun ini. Sampai nyelem bentunya apa kocak harta karun.
Leres? Anapa korun bandingkan mak tapengsor? Anapa korun itu kok sampai keluar garis? Karena korun menganggap bahwa kekayaannya hasil dari jerih payah sendiri, tidak mengingat Allah. Ngerti? Kan bian bah ekocak mun pas tak asa kalangkong kepada orang yang berjasa kesambian bah ekocak kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya ini kan artinya kacang mun tadi golek nalur gulurin ana tak ninggakan, bener. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pernah berterima kasih pada orang yang sampai nikmat itu kepada kita, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Jelas? Kuluban sambianan apa mak kau tua sekalang kong gereng tua dua, mak kau tua sekalang kong kemat tua dua, mak kau tua sekalang kong ke guru. Karena berkat mereka kita ada, karena adanya mereka kita bisa seperti ini. Betul? Yang sukses itu adalah gurunya musleh, yang sukses itu adalah kedua orang tuanya musleh, yang sukses itu adalah kedua mertuanya musleh. Tapi musleh belum tentu sukses. Kenapa? Karena kedua orang tua musleh walaupun bukan siapa-siapa tapi bisa membentuk seperti musleh. Mertuanya musleh walaupun bukan siapa-siapa tapi mengizinkan musleh untuk mengambil putrinya. Gurunya musleh mulai dari guru lep alipan sampai guru SD sampai guru pesantren semua bisa membentuk seperti musleh. Artinya apa? Energi yang ada pada musleh itu bukan energi musleh murni, tapi energi adalah energi dari beliau-beliau. Musleh kun tetibada. Jadi apa yang disampaikan musleh mun perlu musleh tertak melu dari bagi ke guru dari bagi ke ring sepo dua, dari bagi ke matua dua, dari bagi ke orang-orang yang berjasa ke musleh. Tina musleh bagi tak melu. Cengeng. Betul? Lepas gini gitu. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada pendidik, aku tidak akan pernah kenal kepada Tuhanku. Betul? Kuleni jasakin tidak ada yang mendidik, tidak ada, saya tidak akan pernah kenal. Pas sambian bah ngucap, engki ki musleh mun kering tua gula ngapia ki, ngoman tua apa? Cok matua dan orang makanin, matua kunan mana, bah. Saya kebelong tadi dulu, siapa saya makan? Bener. Bah, saya nggak pulang tedung saya rasa dari. Saya nggak pulang tedung saya rasa biayanya. Betul. Baik ngak gula bola na, gula meritis pesantren. Pasti lo tak ingat ke matuan, bolan matuan itu mau ngak nikah. Apa? Muntai tangke pun matuan lambat dari usaha mulai makai ke Jember. Betul apa anda? Apa yang bukan siapa-siapa. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Jadi dia tidak dinamakan berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pernah berterima kasih kepada manusia yang menjadi sebab nikmat itu datang kepada kita. Makanya guluban sambian makan kalau hanya mau mencari orang alim banyak, mau nyari orang pintar banyak, akan mencari orang yang cerdas, tingkat IQ-nya tinggi, itu banyak. Tapi menjadi orang-orang yang benar-benar orang yang memiliki akhlak yang bagus, itu ternyata para Rabu kening hitung dengan jari. Sip, lanjut Gi. Kemudian kalau kita tidak bisa doakan, doakin. Pondok ni ketua akin, lembaga-lembaga pendidikan ni ketua akin. Kula nggak besaki ba. Orang ni rata-rata husnul khatimah. Bila mana gula ban sambian ni adukung dek ka orang-orang semorok ilmu. Rata-rata husnul khatimah. Tetimun pada orang morok bi sambian ni ke bunga, bini ke belinyet. Rata-rata husnul khatimah. Cuma mun masalah ujian orang morok biasa. Dujak reng gulaban sambian la oneng jak mun Nabi Muhammad kat itu para Rabu yuji mululu ta'lam ambu. Apa boleh gulaban sambian yang bukan siapa-siapa, betul? Ya biasa sejak mun pakon ni ka mun bilu para Rabu ibu buang mun loro setar centar.
Coba mun pako itu coba. Kalau ndak bengkok, pasti capok petel. Betul? Keng tampe nabi pako dan nikah bilu pada Arabu ibu uang langsung. Kula tanya ke sampean, saya punya uang 100.000. Umpama uangnya itu akan saya remas-remas, pasti buang ban gula. Harganya beden apa punten? Paju tak paju? Lepas tetek mbian saya 100.000 gini tetek siapa nikah? Pas sambil ke koperasi bernikah, buka ban saya aja ke koperasi, paju tak paju? Paham? Bolak sudah. Apa tak ning beri contoh aja. Makore rasa nih bah keluar. Oh, gimana? Iyo. Sudah. Bon. Lakong. Lembu menteng. Hah? Nin Pak Tinggi. Oh iya. Mempanin Pak Tinggi beli saya coba. Jen nyaman apa pidato. Wes, pernah kakin. Koreng suruh nginep benju. Kan ludruk apa kok? Pon, gula mantar ke panjenengan. Minabi dan gula ban panjenengan gak dito para Arabu sering mendoakan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Berarti sampean termasuk orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah. Dunia itu semua dilaknat. Saya ulang, dunia itu semua dilaknat. Ada yang tidak dilaknat. Apa? Zikir dan yang mendukung kepada zikir, ilmu dan yang mendukung kepada ilmu. Pokoknya yang berhubungan dengan zikir, yang berhubungan dengan ilmu tidak dilaknat oleh Allah. Mulaina mbian sampai adik tunya. Keng tunya neban sampean ke baya jalan kangku di ilmu, alatinan orang yang di ilmu tidak dilaknat dunia ini. Pesoki mbian. Makanya kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani dijelaskan, kita itu kaya boleh asal tidak lil imsak tapi lil infak. Kalau kita mendapatkan harta itu lil imsak, benih imsak Ramadan, ditahan, tidak dikeluarkan, tidak disedekahkan, perak kuntro memperkaya diri, jangan. Itu berarti wal hirsu 'alad dunya, berarti al haris 'alad dunya, berarti itu adalah orang yang tamak terhadap dunia. Mun tamak tak kira bayar. Gak mau beda orang yang tamak mare. Jangan beda si mapanan tero boleh. Betul. Andi bini retin, beda si retinan boleh. Tero. Makin kok. Kenapa? Cagun tero. Nerosaki tak kok. Mbian di mobil mapan, beda si mapanan boleh. Tero. Tak marah itu. Jadi kita itu tidak akan pernah selesai untuk urusan duniawi. Tapi silakan dunia itu sampean tumpuk, sampean perbanyak, miliarder sampean. Ya toh orang pon, embian jadi orang yang miliar hartanya 200 M, 500 M. Ya toh orang pon lah, atau stos dulu. Tidak apa-apa, tapi lil infak, untuk dinafkahkan. Nafkahkan untuk siapa? Disedekahkan untuk siapa? Muntero raja kentena, maka pabeli ke pendidikan dan pabeli ke orang-orang se ahli ilmu dan orang ahli zikir, majlis zikir latinin, majlis ilmu latinin, orang sing ngajarin ilmu latinin, orang sing ngaji latinin. Barokah sampean. Barokah. Keng mun tak buru gini sampean insyaallah maki andi penyakit kurwa dokter posang tapi kering tapi dek penyakit dah. Yelep ternyata normal.
Di MRI normal, semua normal, tapi kering. Akhirnya karena dia sakit, tapi ternyata semua normal organ tubuhnya, akhirnya satu yang ia lakukan. Apa? Suudzon, suudzon, suudzon. Suudzon kepada siapa? Tetangga. Pas kapi tetangga itu tukang seher. Arwah senyeher. Wak jaga malam. Jadi orang yang tahajud itu tukang seher kapi. Nika nih beliau nih kan, nika jadi pon setengah telok aja ke endeng tahajud, thank you. Nih kemun tepak ka orang si andi sakit si bon sakit guru tepak ka sakit sini benian, begini ke sang ketukang seher. Polan jaga malam menurut, thank you. Nika lengak kok. Bagi gerakan Andi, paham gih? Di memberdirikan di seher. Di ngaki. Ambian bagi macam Fatihah bisa teti seher mau nikuna aki coba. Modal muka turboro tabun al-Fatihah. Paham? Ngerti? Mangkan buluban sambian jangan pernah menyangka orang. Bisa-bisa kini kesesang kembian ni kan nyalip etikungan. Membakul aku masuk surga gak ada ambian pangangan. Kun lebur nyangkah mulu. Betul? Hati-hati. Tak lesep. Ya coba. Apa sambian tidak curiga bahwa Allah itu menjelaskan dalam bab sedekah bahwa harta itu akan menyucikan diri kita? Coba. Mun nyuciakin berarti mun tak bakal keluar kan berarti teti penyakit. Terus nama punten. Khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Coba. Ambil harta mereka itu Muhammad, yang kaya-kaya itu ambil. Ambil sedekahkan sebagai zakat mereka itu. Di mana harta itu yang disedekahkan itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan menyucikan mereka, membersihkan mereka. Seni kele. Teti montunya pani kata ibang luar sekali. Teti banyak yuk. Coba. Tak kelu ya lebar dia. Kira-kira lawangan bilangan. Yes. Lanjut. Kula matur ka panjenengan iki contoh. Kula ban sampeyan nika andi pese keng online dolim. Maksud dolim katipun apa ya? Ndi noreng eros-toros. Tore. Mbian ngalaan tunyana teretan, mbian ngalaan tunyana tetangga, mbian ampok kerua beda bengket kan, beda batas itu loh, batas tanah yerset sampai tidak jauh beda kan? Itu nama yula. Biar aja raja bekelum ya. Yerset akhir pahalandu. Elaunin dibudin bah kujur dibudin bah lebar beda nah kayak gini namanya yang game yang tak bentah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Pak. Mon nginom jak foto dah nginom foto tria ban petap paro nyari manis seru nginom foto kemarin suruh pokol ke banser neser sehat banser sip ya tak ada so betes tak ada so enggak kelambian
Nah, nom. Empon lah nom gini kak. Tenang, ada tangdir. Keduaan lebarokah. Yes. Lala mereka pilih kan. Pona la tang lah. Anjan mon bateng ka orang pasti patabar jangan teti penyakit itu. Kan lemari patabar pun ikut patabar teli patompas. Punten gula saya itu jarang kalau ceramah nginom jarang. Coba tuh lihat. Nanti ya tuh ya tuh. Barokah juga. Minum. Jangan mau nginum bekas dan kata wado itu. Imun pelkai. Bener. Tinang. Baca abas ke banser. Marah ngabas ke muslim. Ayo lanjut. Jadi ngakin. Bodoh orang ala andana dolim. Iki. Bodoh orang ala kan dolim. Ini ngakin. Pas ngucap kasa ke dolim ke. Keng maksoki makin. Keng kasa maksudnya ke makin. Buktikan nanti di akhir hayatnya itu ikoni ibn Allah. Ikoni lebat nama. Allah itu kalau memberikan musibah tidak usah besar-besar, lebat berenggeni titi musibah. Sokon tabak das ya kok halokka. Ninguning pak kencing manis. Dok buco. Ya tampoi tak bisa. Dibudin pak cotor. Dibudin penyakit kasih sampai menghabiskan uang-uang yang mereka ambil itu. Coba apa sakit? Karena memang ada dua dosa yang tidak diakhirkan itu pembalasannya sampai di akhirat, tidak bisa. Di dunia lebar kibon. Kenapa? Setong zalim ke orang, dua durhaka kepada kedua orang tua. Buktikan. Sampean bangun cak, ada kiai itu sangat berani kepada orang tuanya, bahkan zalim kepada kedua orang tuanya. Sekarang kok jaya, sekarang kok kaya. Iya sekarang, buktikan suatu saat. Dia tidak punya penyakit, sehat. Buktikan anaknya nanti akan menjadi ujian bagi dia. Orang itu menjelaskan bahwa hukum karma ada enggak dalam agama. Saya tidak mau menjelaskan makna istilah hukum karma, enggak. Tapi kalau hukum sebab akibat ada dalam agama. Buktinya apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pernah sayang tidak mungkin disayangi. Betul. Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencaci maki, mencibir orang gara-gara berbuat maksiat, maka dia tidak akan diizinkan mati oleh Allah sampai dia melakukan dosa yang sama. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Ayo kamu perbanyak mengabdi kepada ke orang-orang tuamu, maka nanti anak-anakmu itu akan mengabdi kepada dirimu. Apa itu bukan hukum sebab akibat? Betul. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu ayyuta ilaih. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih rawahu Muslim wa Ahmad. Man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa ayyadkhulal jannah falyati. Maka siapa yang ingin dirinya ingin mati, dijauhkan dari api neraka dan ingin masuk surga, maka datanglah ketika datang kematian itu dia masih beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Wal ya'ti ilin nas bima yuhibbu ayyuta ilai. Datangi orang itu dengan pakai akhlak, ukurannya untuk ukuran kita sendiri. Kalau kita ingin dihargai orang itu senang, maka pandai-pandailah menghargai orang lain. Kalau kita dihormati orang itu senang, maka pandai-pandailah kita menghormati orang lain. Bagaimana bisa kita akan dihormati orang lain kalau kita tidak pernah menghormati orang lain?
Betul? Kingani kemon. Makan guluban sampean kadang berarabu tu tak ning orang mula saya bahas abak tipe tak teman jaga. Bener. Orang rumah dah yo kang koyo mata teman ngormat yang ko. Jaban tipe tak teman ngormat ka orang. Jelas? Kedua bukan isapan jempol, bahwa buah itu kalau jatuh tidak akan pernah jauh dari pohonnya, itu bukan isapan jempol, asli. Benikun sid short asli. Mau asli, bu asli. Coba sampean nanti itu dilihat. Karakter anak kita itu mulai dari kecil itu dilihat. Persis minggu leban sampean. Dak buang nada. Saya itu dulu pernah marah sama ibu saya gara-gara tidak dibanguni sahur karena masih kecil ini bodok. Karena tidak dibanguni sahur saya marah sampai pohon-pohon rambutan di depan rumah saya cabut semuanya. Gulu cok ring meler lambo tahu nih gulu mak pahapi dah tu cok ring gulu belenger lambo ngicuan pao engki tahu nih alhamdulillah gulu oleh barokah guru jadi cabut bon gulu lambo. Ngamuk. Ijak, kenapa kok tidak dibanguni sahur? Karena saya masih kecil. Kata ibu saya, kasihan kalau puasa. Ternyata setelah saya punya anak, alhamdulillah, persis. Dak buang nah. Bukan yang ceramah-ceramah keruah, beni adiknya semakin seperpan siaro beni ngitarim ngasa. Hashimnya. Keruah itu bu kapi. Bi kelambin umine pokoknya cer kelacer, kelambin guli pecer kelacer, gara-gara teh banguni sahur. Akhirnya saya telepon umi saya, kombo yang ngamuk. Siapa? Hashim. Ada apanya? Pulang tak jaga sahur. Apa ben mak pak pegel, cari mbak anda ya gila mbak. Ndak akan lama. Jadi kalau anda pernah dulu diberi uang untuk bayar SPP tidak dibayarkan, maka siap-siap sepeda motor anda dijual. Bangun camian, boh, mak tu letar ke sepeda motor je SPP, ya kan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Bener. Kan jangan sok-sokan kita, jangan sok-sok baik. Anak kita itu adalah bayang-bayang kita. Wa kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Bagaimana bayang-bayang itu akan diharap untuk menjadi bayang-bayang yang lurus bila mana memang kayu atau pohon yang menyebabkan bayang-bayang itu bengkok. Tidak bisa, nonsen, omong kosong. Coba nih Pak Banser nih, kan bedejeng-bejeng Ibu Din. Anak pejeng-bejeng na Banser nih mak loros, ijak Banser meloros. Coba Banser nih mak bilu sama nih, apa bilu? Paham gi? Makanya biar tikel, kita ngening bintang belajar, bintang kelas, bintang kejora, ada apa-apa. Dek, sampean jangan pernah putus asa. Mondok di sini ndak pernah ngerti kitab, diberi al-miftah lil ulum. Ada tak ngerti, ndak ada masalah. Ndak tahu baca kitab, ibu benar, mamun lah tak tahu. Cuma makin penting ini nama kun tak bisa. Suruh ngafalkan apa kalau pai mulu. Tenang, tenang. Ada temannya saya juga begitu dulu. Paham? Kalau kita dicaci maki, dicibir oleh orang, wah macam gendeng. Lah biasa. Itu bukan mencaci maki, bukan, ingin menjelaskan. Kamu kok bodoh? Kan memang ingin menjelaskan bahwa kita bodoh. Tidak ada masalah. Iya, begitu. Malah kita ingin mempertahankan diri, tidak mau kita dibilang bodoh, kan berarti kita sok baik, sok pinter, padahal kita memang bodoh. Paham? Pada benembian lebur sholat berjemaah, libur sholat berjemaah ke masjid. Pas sampai ada lego cak sedingan, duda emak. Itu bukan mencaci, tanya. Duda emak, iya ke masjid. Apa jagunda iya? Jawab, duda emak ke masjid. Masa ngarik ada iya? Ngerti. Untuk santri laki, santri bini, kocak polan tak teman tak tahu macam kita. Mak gendeng ban.
Iya. Hadir. Ada apa marah? Bener. Pangucapnya, gula mak sangkala kembian mak gendengan kasa. Iya. Cet gendengan desa bener mak. Bon metua bon. Bentak nyukurin di laki ngangku. Iya bener mak jari cet gendengan desa. Ingat gula bilan mulai ke Madura karena memang saya tidak bawa apa-apa ya. Gula tandi besar, tandi napah, nasab. Tak nasab nah. Nasib kita etemu. Jadi salah nasab tak nasab, nasib kita etemu. Mulai ke Madura. Ilmu tandi keng kun lepas-lepasan bi orang baik kota. Kun nyambiano hikwa. Kun nyambiano. Gula tak bakal cari munda anu gula tak kira takka. Bahkan cat saya keputuh ke. Gula sampai andi anak telo. Paham ke? Dengan tawakal gula. Nyambi apa lagi ban? Kan Sofi bini gula. Nyambi apa lagi ban jangan. Sofi nyambi apa lagi ban? Coba nyambi apa? Jangan tak nyambi apa wah kon di anak telo. Kau mau tak nyambi dua di anak deh. Paham? Iya nyambi koltok. Paham ke? Kita itu jangan karena semakin kita marah itu berarti semakin kita tidak menerima kekurangan kita gitu loh. Sudah biarkan. Sampean bangucap, mak bodoh ceramah ngajari ya. Engke, apa? Ya mau tak terima, kan kari nyaman, gentem mik ceramah TV, kok moli, ya kan begitu. Lah, kenapa mak berruwet? Betul kan? Ya sampean tidak mau ke ceramah saya jangan didengarkan. Dan saya hadir di sini karena diundang benih geng metaber. Bener. Ben gula tak atau mana jajaja gula oncang gula tan. Engke lesola alpo. Engke alpo. Itu aku tak lesu nih. Cak nikah jadwal setong. Nikah sebenarnya salah jadwal kiai. Saya itu sebenarnya kan dulu kan jadwalnya kan sama itu yang mana itu yang besok yang kemarin dengan Ihyaul Muslimun itu karena ternyata kiai bilangnya malam Senin ya sudah ini sekarang saya sekarang ada punya pengajian di rumah pengajian rutin di rumah malam Senin ada sekitar 5.000 orang bayo mah yuk ke rumah mentabar jajan. Jadi ada 5.000 orang pengajian di rumah itu rutin saya wakilkan karena memang untuk hadir ke Ribat Al-Maliki ini. Masa. Yogi, boleh berangkat gila, depak makan, mulai bah langsung laku sepu pengajian boleh, bah langsung aleng-aleng boleh. Alpo, mon beni kebaina pangeran, aboron to kapi, begitu. Nah. Beri nikah toreh gulaban sampian papeduli ke agama papeduli dak ke majelis zikir papeduli dak ke majelis ilmu insyaallah poton sampian jadi orang saya mana ada kebahagiaan dibandingkan dengan kebahagiaan beku senak foto tak ada ambian coba andik mobil rempet 4 lemak empon 8 mapan pajiru tompok lemak alpat bebelu pola na amo bokon na faliset wa bada kapi nyak ngalak bebelu empat natang mian senika bada mobil mangken nyaman Zenik hybrid le tompok boleh bebelu lepas tompok boleh kebaya apa mun anak ni koni polsek mun lepas koni iban polsek mun cok budak kasus cok budak kasus kebaya apa tapi mbian ternyata orang yang tak pati andi coba mbian orang yang tak pati andi nang tenang berakun ngare pas terkadang kamar agak disabarak de bak kandeng sape nah tapi ternyata anaknya sampean alim mondok nang tenang akhlak bagus celep aten sampean betul pada arga neng tunya ya monjak saking pada minta ke ruang ya bah lancar rezeki anak gus bagus ya makai siapa tahun minta ngaji pada bani biri pelian ulpah tada saya pele pas pada ban orang rampok loh kocak senika
harta atau nyawa, atau milih harta nyawa melayang, milih nyawa harta melayang, ya milih atau. Jadi harta atau nyawa, atau beda tak luang sekali dengan sama dengan orang ditawari itu, sampean miskin di dunia tapi nanti di akhirat sampean enak di surga, akan mendapatkan nikmat mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, nikmat yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Atau ada pilihan, sampean kaya di dunia tapi ternyata di akhirat masuk neraka, mana yang kau pilih? Ternyata dia milihnya begini, di dunia kaya, di akhirat masuk surga. Ya mungkin siapa tahu. Mangkan bahe kocak doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Amin bas. Alhamdulillah. Terteka hajat kabeh. Masuk surga kabeh. Ada teh pakareh. Ada sih masuk neraka, masuk surga kabeh. Amin. Alhamdulillah, wa ala nangis. Arab apa jadi yo? Pelengen ngera jadi yo. Alhamdulillah. Yang terakhir saya ingin menjelaskan, makin ini kepada haul dari almarhum siapa Pak Banser, Raden Mas Hadi bujak yang bah tulisan apa karena Wijaya Diningrat. Iya betul, ini asli Jogja ya, Demak, Solo. Masalah kepi kena Jogja, Demak, Solo. Solo ya, Solo. Alhamdulillah. Neka Raden ini berarti keturunan kerajaan. Jadi ini memang orang apa ya, orang terhormat dan melarat si Andi titel Raden. Mon Ratin banyak. Hari ya tin Ratin. Pokok ring bini lah Ratin dah iya. Gitu ya. Ini sama dengan kiai-kiai itu ada yang banyak Raden-Raden itu memang keturunan luar biasa. Mon gula banam biani kakak tigal bon. Leka torona pan Buradin bun Buridin. Pada bi gulem pian. Tong dua letek temu. Jadi kalau saya ditanyakan sampean ini kiai keturunannya siapa? Ya keturunan Pak. Keturunan siapa? Keturunan Pak, keturunan Mbok. Gue bilang para tak terima. Karena bacet benih Pak, ya itu benih Raden, benih Lora, benih Lori, benih Gus, benih Kiai. Mun Lori seku di rumah gula, tukang angkon tebu. Alhamdulillah. Lebur, gula pada tak terima, tapi jok reng gula santri itu kan kalah harta menang wirid. Santri itu keren nak, keren, kalah harta menang wirid. Apa? Fudul wi kok. Ki lembak tak pati pada fudul Jepang, fudul Arab. Mun mungkin kalah ke fudul Jepang. Kau landi mobil lah, leview mendadak saja. Pakai lema aja agia, dul fudul Arab, romantan di apa tando jauh setia. Bener. Ada, cari anggu kapi ya. Oh, lah cewek matre. Tidak ada apa, cat ongguan. Pas sampaikan binian saya ini mau cari orang yang memang betul bertanggung jawab. Kan saya mau bersandar. Yang mau disandari kalau ndak kuat kan roboh ekosi. Bang Oca, ndak semua butuh itu. Tapi butuh kita carpet.
Coba ben mari yuk edingakeun. Mbak, ambian lembek pernah di mantan. Umpama Jombama noro ngujak sia ben andi mantan ben ba. Umpama andi mantan. Ternyata bah laki nembian waktu geni kata andi. Pas mantan nembian soki. Itu pasti diungkit-ungkit loh. Betul. Diungkit-ungkit. Pas ternyata saya laki nika salah andi pakai bengis. Wow. Tak pangocak ya bentau ben engkau lembok ya ente cok ring lembok kok lembok punya ring minta di sarwa selaki lah cermat lah itu li suruh penta mon setia siapa minta aja lah perot ke kapir Bansera kendaki ya karena pernah punya pengalaman begitu Pak Bansera? Belum. Bahwa kita di bini. Belum. Alhamdulillah. Iya karena apa sih? Haram manis. Kemudian Andi belum juga? Belum. Andi bang. Mustafa dan Andi. Muslela Andi. Ada satu orang siapa nyaman? Aldi. Ternyata Pak Banser saya sama Aldi kita Andi. Alhamdulillah. Hei, mau minta nomor HP? Siap. Idingakin. Kadang sedekah. Nah, makin nikah haul dari almarhum. Jadi guleban sampean termelo barokana, termelo manfaatan. Kemudian dinyatakan kenapa ini ada titel Raden karena memang dulu kerajaan dan kemudian ada banyak memang dulu itu raja jadi kiai jadi raja. Jadi dulu itu memang sulit dibedakan mana kiai mana raja karena memang banyak kiai dulu jadi raja. Sampean coba entar ke Sumenep, di sana ada pemakaman para raja-raja nyaman Astatengki, itu kiai, itu wali muntah wali mbian mantar desa nyeri lakum bian bener apa beda pengumuman tak datangilah barang siapa coba mbian ke bayi puju anyar mungkin papa lancong peteke datangilah puju lanceng maka barang siapa yang berziarah ke pujuk lanceng maka akan qabul hajat mun entar tak entar orang itu ndak usah dipromosikan betul orang ini kamu nabi nare najok luar biasa tore madam bigu lembian kabel orang ini kamu wali ini kamu mau di UMKM ya mau di UMKM sehingga wali-wali guru kapi wali songo guru banyak oleh lah kok gara-gara wali songo ke munda wali songo tak pacu je bener sambian isu mendep oning berde talango berde Sayyid Yusuf kata yang menghidupi itu loh kapal perahu alat transportasi nggak becak motor bentor kenapa? Karena banyak peziarah ke Sayyid Yusuf. Coba bilang ada berapa UMKM macet kenalai karena COVID-19 itu? Tak maju. Malah berdesi lucu. Tidak setuju ziarah kubur keng alako. Awal jual ning orang ziarah kubur. Ongku. Keng kota nggak boleh. Pernah saya duduk minum kopi terus beli makanan terus mau kemana sampean mas gua ke gula mau ziarah kubur awas hati-hati mas tidak ada tuntunan seperti ini tapi acual gini kan pada benar orang tanda ke molot keng tujuan ke berkata molot tapi mau diberi berkat di petanda tapi tanda ke molot
Mungkin jad maulid nikah haram berarti wa ma yata'allaqu bil maulid bi haflatil maulid berarti haram. Cak kan begitu. Mangkana giliman bian nggak makan nih kabar Arabu mondreng orang peratu ke Allah lebada bayi saya ngaholna nggak bahan kita kok pada ringi nggak sekali sangkol patoros sama seperti itu loh bujuk kalau di Madura itu banyak istilah bujuk kan tuh beda banyak bujuk ya hole padahal tak tahu kenyaman kata ini siapa namanya lahir di mana wafatnya di mana tanggal berapa di mana keturunannya silsilahnya kemana pada tak tahu kengi holen ini berarti kalau tidak punya tarikan spiritual mau kemana cering guluban sambian lebih adalah kenal tak ya holen beda kuburan ibadan Roma apa kun nilai bedi pucaren Allah jangan sabaran nih halo yang sesama bukan siapa-siapa guluban sambian tikal makin itunya cering kita tidak bisa milih Pak yang ini sudah jadi raden seperti ini seperti beliau pengasuh ini kan bukan memilih karena memang diberi paham guluban sambian sebenarnya siapa mun pada milih pada Arabu pada teroma soal ke rahim mabuknya isi jurajur mulai tetilora kan begitu ya cering ini tak bisa masa apa kok nyari tabu boleh dia ya letin. Orang hebat itu bukan orang yang bisa memilih mana yang enak, mana yang tidak enak dalam kehidupan. Tapi orang yang hebat itu orang yang bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Paham? Ngerti? Cuma saya berharap kepada orang yang punya keturunan tinggi, orang-orang soleh, orang yang punya titel-titel, lakona, pabagus, sopaja, bunga sepona cak sampai dusin benga sepona kulaban sambian di titel tore lakon apa fokus mak lebih ngangkat derajat benga sepona demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mana MC sambian MC-nya sambian langsung doa gimana ayo mulai soro Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yugafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك لنا في ذرياتنا وعافهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وإحسانهم واجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة أعين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا والمسلمين وأصلح وكل من كان في صلاحه صلاحنا وصلاح المسلمين واجعل منه ولاة أمورنا وأهلك كل من كان في هلاكه صلاحنا وصلاح المسلمين ولا تجعل منه ولاة أمورنا يا من بيده أمور الناس هيج قلوب معظم أهل البلد ومن حواليه من المسلمين والمسلمات وجر بنواسيهم إلى حضور تعلم وعبادة وتبرع ومبرة في معهدنا رباط المالكي هذا صباحا ومساء وأدم ذلك إلى يوم القيامة إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته